penyelenggara negara. Oleh karena itu, gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi itu merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Nah, gratifikasi adalah yang salah di sini adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, pada intinya kriteria gratifikasi yang dilarang itu dalam hal yang pertama, gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Jadi orang misalnya ya, orang yang memberikan kepada saya berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai bea cukai misalnya. Agar bisa dimudahkan nih, tolong dibantu mengurus dokumen ini, terus dia ngasih uang ke saya. Nah, itu yang salah ya. Terus penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Jadi selagi pemberian itu tidak berhubungan dengan jabatan saya sebagai bea cukai, atau misalnya karena saya sama dia berteman dan bukan membahas masalah pekerjaan, itu sah-sah saja dan itu tidak dilarang. Jadi gratifikasi yang dilarang itu yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan saya gitu. Jadi untuk mempermulus usahanya gitu ya, nggak boleh. itu. Tapi wait, kenapa gratifikasi dilarang? Kenapa dilarang gratifikasi ini? Nah, jadi gratifikasi pada dasarnya dilarang itu adalah karena dia bisa dibilang sebagai suap yang tertunda, atau sering juga disebut sebagai suap terselubung. Jadi kayak pura-puranya dia ngasih, tapi kan ternyata dia ada maunya, ada kayak niat gitu. tersendiri ya, tersembunyi maksudnya. Nah, jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi itu terlarang. Jadi nantinya lama-kelamaan itu bisa terjerumus untuk melakukan korupsi bentuk lain, bukan cuma gratifikasi seperti suap, pemerasan, dan bahkan korupsi ya. Jadi gratifikasi itu bisa menjadi awal nanti tumbuhnya jiwa-jiwa korupsi dalam diri kita seperti itu. Nah, gratifikasi tersebut dilarang karena juga dapat mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara itu bersikap tidak objektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga pegawai negeri atau penyelenggara negara itu tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi undang-undang itu menggunakan istilah gratifikasi yang dianggap pemberian suap tadi untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi nanti kan kalau misal ada gratifikasi itu bisa aja nih, harusnya kita tuh bersikap adil ya, karena betul. Kita dapat gratifikasi nanti kita mementingkan orang yang ngasih gratifikasi dulu, padahal kan harus misal harusnya sesuai antrian tuh, misalnya dia dulu, ternyata karena dapat gratifikasi didahulukan kayak. Nah, itu yang tidak boleh Mas. Nggak boleh ya. Oke. Aku masih penasaran dengan gratifikasi ini, berarti tidak semua gratifikasi ini dilarang ya. Nah, apa aja gratifikasi yang boleh diterima nih, Mbak Yuli? Nah, benar nih Mas, gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama adalah berlaku umum. Apa sih berlaku umum itu? Yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Untuk yang kedua ada tidak bertentangan. Tidak bertentangan dalam hal ini yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada dipandang sebagai wujud ekspresi atau keramah tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar. Atau ada lagi merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Jadi ada garis bawahnya nih Mas, ada batasan nilai yang wajar. Nah, untuk semua gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ini wajib dilaporkan kepada KPK. Tapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama yaitu pemberian dari keluarga atau yakni kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu, cucu, besan, paman, sampai mungkin sepupu atau keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerimanya. Kemudian ada hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang
yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikoh, baptis, atau khitanan. Kemudian ada lagi untuk misal upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai pemberian dalam setiap acara paling banyak yaitu 1 juta rupiah. Untuk yang ketiga ada pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima. Misal bapak, ibu atau mertua, suami, istri atau anak penerima gratifikasi ini paling banyak yaitu 1 juta rupiah. Kemudian ada pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut atau pensiun, promosi jabatan, ulang tahun, ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek, atau giro. Nilai pemberian ini paling banyak yaitu Rp300.000 per pemberian dan per orang, dengan batasan total pemberian selama 1 tahun yaitu hanya sebesar 1 juta rupiah dari pemberi yang sama atau dari orang yang sama. Kemudian ada pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp200.000 per pemberian dan per orang, dengan batasan total pemberian untuk selama 1 tahun sendiri sebesar 1 juta rupiah dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek, ataupun giro. Kemudian ada hidangan atau sajian yang berlaku umum. Kemudian prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait dengan kedinasan. Kemudian ada keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Ada lagi manfaat bagi seluruh peserta koperasi, pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum. Kemudian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Kemudian penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang ataupun barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat atau pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Wow, cukup panjang dan pastinya Kreatif Unima juga jelas gitu kan. Kalau misalnya kurang jelas lagi bisa nanti datang ke Bea Cukai aja. Iya. Atau kepoin websitenya boleh banget, Instagram juga boleh banget ya. Instagramnya di mana Mas Giri? Di @beacukai_magelang. Oke, terima kasih Mas Giri ya. Habis ini kita bakal balik lagi untuk bertanya sama narasumber berkaitan dengan yang namanya siapa sih yang dimaksud pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kira-kira siapa aja, ditunggu aja Kreatif Unima ya. Jangan lupa juga buat gabung di 0811 2533 876 karena ada 2 merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang untuk Kreatif Unima. Talk Show bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. Masih disiarkan langsung dari kawasan Kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Ferdiasan masih ditemenin sama 2 narasumber dari Bea Cukai Magelang. Ada Mas Giri dan juga Mbak Yulia. Ini aku panggil Mbak Yuli atau Lia? Yuli boleh, Lia boleh, terserah Mas deh. Oh, biasanya di BC Magelang panggilnya Yulia? Ya, Yulia, bukan Yuli. Agak gimana ya Yulia? Kayak cowok gitu ya Mas kalau Yuli. Oke, ada Mbak Yulia juga di Unima FM Kreatif Unima, tapi please jangan lupa gabung di 0811 2533 876 ya, karena tersedia 2 merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang. Oke, aku pengen lanjut ke pertanyaan yang tadi sempat Ferdi share. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud pegawai negeri dan penyelenggara negara itu siapa aja nih? Oke. Jadi kebanyakan orang awam itu beranggapan bahwa yang dimaksud pegawai negeri itu hanyalah pegawai negeri sipil ya, atau PNS Mas Ferdi. Padahal undang-undang itu mengatur lebih luas bahwa pegawai negeri itu meliputi yang pertama
pegawai negeri sipil atau PNS atau yang saat ini disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua ada pejabat publik, itu berupa pemangku jabatan atau amtinar, yaitu ada yang pertama orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara. Yang kedua ada orang yang memangku jabatan umum. Terus ada orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara. Kemudian yang ketiga orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Ada juga orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Dan juga ada orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya ada presiden dan wakil presiden, kemudian ada ketua, wakil ketua, dan anggota MPR, DPR, DPD, hakim agung pada Mahkamah Agung, terus badan peradilan, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, ada ketua dan wakil ketua KPK juga, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus ada menteri dan jabatan setingkat menteri, terus juga ada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Terus ada gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Ada pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Terus ada kepala perwakilan RI yang di luar negeri berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Terus ada direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Terus ada pimpinan perguruan tinggi negeri, ada pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Polri. Ada jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pemimpin dan bendaharawan proyek, pejabat pembuat komitmen atau PPK, panitia pengadaan, dan juga ada panitia penerima barang. Jadi banyak banget Mas Ferdi yang termasuk dengan penyelenggara negara atau tadi pegawai negeri. Oke, dan semoga Kreatunima udah jelas ya. Nah, kalau berkaitan dengan gratifikasi PN atau PN nih, apa aja yang menjadi dasar dari pengaturan gratifikasi bagi PN atau PN ini? Silakan. Nah, jadi gratifikasi itu merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor sejak tahun 2001. Nah, namun jika penerima gratifikasi itu melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka PN ini dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Kemudian untuk pasal yang mengatur tentang gratifikasi itu sendiri tadi ada di pasal 12B. Yang pertama pasal 12B ayat 1 bunyinya seperti ini. Setiap gratifikasi kepada PN atau dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang pertama yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Nah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Jadi kalau gratifikasi itu nilainya 10 juta atau lebih, pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi itu sendiri. Kemudian untuk yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap akan dilakukan oleh penuntut umum. Kemudian di pasal 12B ayat 2, pidana bagi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu gratifikasi tadi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan ada juga pidana dendanya. Pidana denda itu paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ada di pasal 12C ayat 1, ketentuan terkait dengan gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Nah, disusul dengan ayat 2 yaitu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Selain itu, di pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga mengatur bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi itu. Jadi sudah cukup jelas, ada juga di ini ya peraturannya ya Grawat Unima ya. Nah, lantas untuk kali ini apa sih perbedaan gratifikasi suap dan pemerasan? Apakah ini sejenis sama aja atau gimana nih? Oke. Jadi kerabat Unima yang perlu diketahui karena banyak yang masih belum bisa membedakan ya antara pengertian ketiganya. Yang dimaksud dengan gratifikasi itu yang pertama berhubungan dengan jabatan, kemudian bersifat inventif atau tanam budi, balas budi seperti itu. Terus tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional. Jadi contohnya itu pengusaha misalnya memberi hadiah voucher belanja kepada PNS, misalnya saya kepada Bea Cukai karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan tentang kepabeanan dan cukai seperti itu. Nah, itu dianggap sebagai gratifikasi. Kemudian yang kedua itu suap. Suap itu bersifat transaksional atau pertemuan kehendak antara pemberi dan penerima. Terus umumnya itu dilakukan secara tertutup. Jadi contohnya itu misalnya pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Jadi biasanya itu udah dijanjikan terlebih dahulu gitu. Beda sama gratifikasi. Kalau gratifikasi karena udah pekerjaannya udah dilakukan, terus misalnya dia mau ngasih sesuatu ke kita kayak gitu. Terus ada pemerasan. Pemerasan itu adanya permintaan sepihak dari pejabat atau penerima, terus bersifat memaksa dan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya pejabat nih, saya misalnya Bea Cukai memaksa calon peserta tender atau misalnya perusahaan untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender. Jadi misalnya ada pejabat itu mengancam si pengusahanya untuk dapat tender, ya kamu harus ngasih saya duit kayak gitu. Nah, kalau nggak dikasih itu diancam kayak gitu, itu namanya pemerasan. Nah, secara sederhana gratifikasi itu tidak membutuhkan sesuatu yang transaksional atau ditunjukkan untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan secara langsung. Nah, hal ini berbeda dengan suap yang bersifat transaksional. Sedangkan pidana pemerasan ini inisiatif permintaan dan paksaan yang berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pada pidana pemerasan yang dihukum pidana hanyalah pihak penerima saja atau si pemerasnya itu. Oke, jadi cukup jelas ya kalau misalnya gratifikasi suap dan pemerasan itu seperti itu Grawat Unima. Beda tipis pastinya ya. Oke, dan jika misalnya nih, misalnya aja saya menerima gratifikasi, kemana saya harus melapor? Nah, kalau misalnya nih Mas Ferdi menerima gratifikasi itu dapat melaporkannya kepada KPK. Nah, dengan cara mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi yang dapat diunduh pada www.kpk.go.id atau /layanan publik /gratifikasi /formulir gratifikasi. Nah, kalau formulir itu udah diunduh kemudian udah diisi sama Mas Ferdi, dapat diserahkan kepada KPK dengan cara yang pertama ada penyerahan langsung atau melalui surat ke alamat Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian ada melalui unit pengendalian gratifikasi atau UPG di instansi masing-masing. Kemudian bisa melalui email ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Kemudian ada fax mail ke 021 5289 2459. Dan yang terakhir bisa melalui website pelaporan online di link https://gol.kpk.go.id. Nah, laporan gratifikasi ini wajib disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Atau jika sudah terdapat unit pengendali gratifikasi atau UPG di instansi si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dapat melaporkan pada KPK melalui UPG paling lambat 7 hari kerja. Jadi kalau melalui UPG
paling lambat 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Seperti yang kami jelaskan di awal tadi, di kantor kami sudah ada unit atau tim yang ditetapkan sebagai unit pengendali gratifikasi yang keberadaannya diharapkan dapat meminimalisir potensi adanya tindak pidana ini. Nah, para pendengar Radio Unima ataupun masyarakat luas juga dapat menyampaikan laporan pengaduan atas adanya gratifikasi yang diterima oleh orang lain atau pegawai negeri mungkin dalam hal ini. Jika ingin menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi yang diterima oleh orang lain, maka kita dapat menggunakan mekanisme pengaduan masyarakat dengan cara mengakses alamat www.kws.kpk.go.id. Jadi itu adalah salah satu alamatnya di www.kws.kpk.go.id. Nah, ini yang mungkin masih jadi dilema ketika mungkin sang pelapor pengen laporin gitu kan ke KPK. Nah, apakah pelapor gratifikasi khususnya dilindungi secara hukum atau ya udah gitu doang gitu dilindungi? Gimana penjelasannya? Jadi kerabat Unima itu tidak perlu takut ya apabila memang ingin melaporkan pengaduan dugaan adanya gratifikasi, misalnya tahu nih ada orang yang melakukan gratifikasi ke pegawai negeri atau penyelenggara negara terus ingin melaporkan gitu. Hal ini kenapa tidak perlu takut? Karena si pelapor gratifikasi itu berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tekanan akibat laporan yang disampaikan. Terus perlindungan itu dilakukan oleh KPK mulai dari perlindungan kerahasiaan informasi si pelapor. Jadi tenang aja, nama, identitas dan sebagainya itu terjaga oleh KPK, itu tetap dijaga dan informasinya itu dirahasiakan. Dan dapat juga bekerja sama dengan LPSK atau institusi lain yang berwenang. Jadi tenang saja, untuk si pelapor itu aman. Pokoknya mulai dari data terus misalnya dari dirinya sendiri itu aman, informasinya akan terjaga dan dirahasiakan seperti Jadi itu. nggak perlu khawatir lagi dilema ya, nah aduh gimana nih nanti perlindungan hukum atau enggak, maju mundur. Ternyata udah jelas dijelaskan sama Mas Giri tadi ya, Kerabat Unima ya. Nah lantas gimana sih untuk mekanisme yang dilakukan oleh KPK sendiri setelah Ferdi misalnya gitu kan melaporkan penerimaan gratifikasi? Nah, jadi setiap laporan gratifikasi yang disampaikan kepada KPK itu akan ditindaklanjuti dan ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara atau milik penerima dalam waktu 30 hari kerja. Nah, KPK itu akan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada si pelapor. Si pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana gratifikasi tadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Giri ya. Nah, barangkali ini Kerabat Unima yang tadi belum mengikuti talk show kali ini dari awal, pengen tahu lebih banyak gitu terkait dengan gratifikasi, bisa dapat di mana ya? Apakah aku harus cari Mas Giri dulu? Atau gimana nih? Silakan. Tenang Mas Ferdi, untuk yang nggak mengikuti talk show ini, mungkin informasi tentang gratifikasi dapat diperoleh dengan mudah melalui yang pertama, aplikasi gratis di Google Play atau dapat diunduh di App Store. Untuk kemudian ada e-learning gratifikasi di www.kpk.go.id/gratifikasi. Kemudian ada di websitenya pelaporan online yaitu https://goal.kpk.go.id. Kemudian ada di kantor mungkin Direktorat Gratifikasi KPK di Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi Jakarta Selatan. Atau mungkin bisa tanya-tanya lewat telepon di nomor 021 2557 8440. Kemudian bisa menghubungi call centernya di 0855 8845 678. Ada fax mail juga di 021 5289 2459. Kemudian bisa menghubungi lewat email di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Oke, jadi nggak perlu cari Mas Giri atau Mbak Yulia di Bea Cukai Magelang ya, Kerabat Unima ya. Nanti kan GR-an mereka jadi artis nih dicari-cari. Oke, habis ini kita bakal bacain pertanyaannya sudah masuk di 0811 2533 876. Terima kasih sudah tanya seputar sosialisasi gratifikasi dalam rangka Bea Cukai Magelang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Habis ini ya.
Yeay, Kriwatu Dimas, kerasanya Ferdi bakal bacain atu-atu. Pertanyaan sudah masuk di 0811 2533 876 ya. Terima kasih buat Rita di Blabak. Gimana sih cara teman-teman di Bea Cukai Magelang gitu kan untuk meningkatkan integritasnya? Langsung aja dijawab ya Mas. Boleh langsung aja, iya. Ya, jadi untuk meningkatkan integritas ya, pertama tidak bisa dipungkiri itu harus dari dalam diri kita sendiri ya. Pertama itu dari dalam diri kita sendiri untuk menanamkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita tidak berbuat menyeleweng dari aturan atau berbuat seperti KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme seperti itu. Kedua juga kita di kantor selalu ada pelatihan, itu namanya pengembangan kompetensi pegawai dan internalisasi tentang meningkatkan integritas di antara sesama pegawai. Terus juga di kantor kita ada unit pengawasan, yaitu unit kepatuhan internal yang mengawasi tentang kinerja pegawai, terus kepribadian pegawai, semuanya kita diawasi oleh unit kepatuhan internal itu yang mengawasi semua pegawai di kantor Bea Cukai Magelang. Kita juga ada pelatihan-pelatihan dari KPK atau dari kantor pusat, juga dari Kementerian Keuangan, ada e-learning, pembelajaran jarak jauh seperti itu yang berhubungan dengan integritas. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan di kantor Bea Cukai Magelang untuk menanamkan integritas kepada seluruh pegawai itu, mulai dari kantor Bea Cukai Magelang sendiri, terus ada juga dari kantor pusat, ada juga dari pelatihan-pelatihan dari KPK, dari Kemenpan RB, banyak pelatihan untuk meningkatkan integritas. Tapi intinya integritas itu paling penting adalah ditanamkan dari diri kita sendiri, betul. Dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih pondasi utama bahwa kita harus menjaga integritas kita, Mas Ferdi. Oke, terima kasih buat Mas Giri yang sudah mewakili Bea Cukai Magelang ya untuk share seputar integritasnya. Oke, nah selanjutnya ada Iren di Salaman. Tadi dijelaskan kalau pejabat yang menerima dan melapor sebelum 30 hari maka dia bebas dari hukuman ya. Ini seputar gratifikasi ya Mas Giri dan juga Mbak Yulia. Nah, hukuman apa aja sih bagi yang menerima gratifikasi dan tidak melapor? Nah, untuk Mbak Iren, untuk hukuman itu sendiri yang menerima gratifikasi tetapi tidak melapor, itu ada hukuman pidana penjara, paling singkat itu 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian ada pidana penjara seumur hidup dan ada pidana denda. Denda ini paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi sudah dijelaskan sama Mbak Yulia ya. Ada Mas Arya juga, terima kasih Mas Arya. Apakah bisa melapor gratifikasi ke Bea Cukai Magelang? Gimana ini? Ya, jadi gimana? Untuk Mas Ari, jadi sebenarnya kalau misalnya gratifikasinya berhubungan dengan pegawai Bea Cukai Magelang, tentu saja boleh bisa melaporkan ke kantor Bea Cukai Magelang, bisa melalui WhatsApp, Instagram, media sosial kami, atau bisa datang langsung ke kantor. Tapi misalnya kalau gratifikasinya berhubungan dengan instansi lain atau instansi pemerintahan lain, bisa dilaporkan ke instansinya masing-masing. Seperti itu. Terus atau kalau misalnya nggak mau nih melaporkan ke instansi atau instansi pemerintahannya masing-masing, langsung saja dilaporkan ke KPK tadi yang sudah kami jelaskan. Bisa di website, bisa di mana aja tadi, bisa di website, bisa datang langsung, bisa melalui email di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Dan pastinya masih banyak lagi, nanti bisa di-searching faksimal, aja ya. nomor tadi di nomor telepon, di email, faksimal, website, terus ada juga di e-learningnya tadi, atau bisa datang langsung ke kantor di Direktorat Gratifikasi di Setiabudi di Jaksel. Oke, terima kasih buat Mas Arya ya. Nah, lanjutnya ada Mas Fajar di Mertayudan. Adakah tahap penilaian yang dilalui sampai mencapai predikat wilayah bebas korupsi di masing-masing bea cukai? Jika iya, dinilai oleh siapa tuh Mas? Ya, jadi tentunya banyak sekali ya rangkaian kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pertama itu kita melakukan pencanangan. Tadi kan kita udah jelasin tuh pencanangan untuk meraih WBK dulu nih. Jadi tahap yang pertama itu kita meraih predikat WBK ya. Kita kan kemarin udah meraih predikat WBK itu akhir bulan Desember 2020. Nah, itu prosesnya itu mulai dari pencanangan. Terus kemudian pembangunan zona integritas menuju WBK-nya. Nah, yang dilakukan untuk membangun zona integritas menuju WBK-nya itu kita tuh ada panitianya atau tim pembangunan ZI menuju WBK. Itu timnya itu terdiri dari subtim seperti itu, mulai dari
subtim manajemen perubahan, terus manajemen SDM, dan sampai penguatan kualitas layanan publik itu kita ada subtim-subtimnya. Nah, tugas dari masing-masing subtim itu adalah melaksanakan pemenuhan kriteria yang kita tuh dinilainya oleh Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi kita juga dikontrol oleh Kanwil, kantor di atas kita, dan kantor pusat. Nah, kita ada laporannya juga ke Kanwil dan ke kantor pusat seperti itu. Nah, jadi setiap subtim tadi yang sudah ditunjuk itu melakukan pemenuhan kriteria, mulai dari misalnya kita melengkapi data-data yang dibutuhkan nih, misalnya untuk subtim penguatan kualitas layanan publik. Ada inovasi apa aja sih yang telah kita laksanain, terus misalnya fasilitas sarana prasarana apa aja untuk menunjang kualitas layanan, untuk memenuhi kepuasan si pengguna jasa, kita laporkan di situ. Jadi setiap subtimnya itu melaporkan apa yang ada di kantor kita. Jadi semua kegiatan dan pekerjaan yang ada di kantor kita, termasuk inovasi dan lain sebagainya, itu dilaporkan untuk membangun WBK. Nah, kebetulan kemarin di akhir Desember itu kami meraih predikat WBK-nya, dan kita alhamdulillah mendapat predikat WBK itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke tahap yang selanjutnya, itu ke wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, sama tahapannya, jadi kita nanti akan melakukan pencanangan yang insya Allah itu akan dilaksanakan di bulan Desember 2021 ya, tanggal 9, berarti bertepatan dengan Hari Anti Korupsi. Nanti kita melakukan pencanangan. Setelah itu untuk pembangunan zona integritasnya ya sama, kita akan ngelengkapin data-data seperti itu yang tadi yang udah dibagi tim dan subtimnya itu, seperti itu Mas Fadli. Untuk nanti di akhirnya kita mendapat predikat WBBM itu seperti itu. Terima kasih Mas Giri ya. Lanjut, ada juga Niko di Blabak. Adakah batasan-batasan dalam penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Gimana itu penjelasannya ini? Jadi sebenarnya untuk gratifikasi sendiri, kalau misalkan dia itu berhubungan dengan jabatan atau memiliki konflik kepentingan dalam nilai yang berapapun, itu sudah masuk gratifikasi dan wajib dilaporkan. Nah, untuk gratifikasi yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau tidak memiliki konflik kepentingan, itu ada batasannya juga. Untuk misalkan nilainya 1 juta rupiah itu dalam hal tanda kasih atau bentuk uang atau barang yang dalam penyelenggaraan misalkan pesta pernikahan, kelahiran, akikah, seperti itu. Kemudian ada yang pemberian terkait musibah atau bencana, itu juga paling banyak 1 juta rupiah. Dan hal-hal itu kan tidak berkaitan langsung dengan konflik kepentingan atau bertentangan dengan peraturan, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu gratifikasi yang memiliki konflik kepentingan, nah itu dalam nilai berapapun itu wajib dilaporkan. Walaupun nilai Seperti itu, kecil Mas. tetap harus ya. Oke, disiplin itu penting, kriteria jujur pastinya ya. Integritas itu berkaitan dengan jujur. Ya sih, oke. Nah, ada juga ini, terima kasih buat Mita. Saya pernah mendengar gratifikasi jabatan yang tidak bisa ditolak. Gimana tuh penjelasannya ini? Gimana maksudnya, Mas? Iya, jadi kalau menurut saya gratifikasi yang tidak bisa ditolak ini adalah gratifikasi yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat umum atau wajar yang tadi udah dijelaskan juga pas kita talk show, itu seperti udah berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan ramah tamah. Misalnya kita lagi berkunjung nih ke perusahaan atau ke pengguna jasa, terus kita disuguhin teh manis sama misalnya gorengan kayak gitu. Itu menurut kami dan di aturan juga itu adalah hal yang wajar, karena itu udah tata kramanya orang Jawa ya, khususnya gitu ya, lumrahnya orang Jawa, adat istiadat gitu. orang Jawa itu kalau ada tamu ya minimal ngasih minum air putih atau teh manis seperti itu. Jadi itu adalah menurut kami gratifikasi yang wajar dan memang tidak perlu dilaporkan, karena itu adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat seperti itu. Oke, jadi itu adalah gratifikasi seputar yang tadi dijelaskan sama Mas Giri gitu kan. Oke, terima kasih sudah tanya di 0811 2533 876. Nah, boleh dong di ini share siapa yang menang nih. Boleh, silakan. Ada tadi ada Rita di Blabak seputar peningkatan integritas di Bea Cukai Magelang sendiri. Itu yang menang satu. Oke. Bagus tuh pertanyaannya. Rita di Blabak ya. Oke, ada lagi satu lagi boleh? Terus yang mana ya? Boleh. Mana? Arya tadi gratifikasi melapor. Iren ada juga
hukumannya seperti apa, tahap penilaian Mas Fajar. Nah itu sama Oke. yang tahap penilaian. Oke. Terima kasih buat Rita dan juga Fajar di Mertayudana sudah mendapatkan merchandise dari Bea Cukai Magelang pastinya ya. Nah, ini di akhir sesi, apa sih simpulan yang bisa kita ambil dan bisa teman-teman Bea Cukai sampaikan ke Kerabat Unima sendiri? Silakan. Ya, jadi di awal sesi tadi udah dijelaskan bahwa program pembangunan zona integritas yang saat ini sedang digalakkan oleh Kantor Bea Cukai Magelang itu sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efisien, efektif, serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Nah, jadi kami mohon kepada kerabat Unima dalam program tersebut dapat memberikan masukan dan saran yang tentunya bersifat membangun dan memperbaiki kami menjadi Bea Cukai yang semakin baik. Nah, partisipasi dari kerabat Unima dan masyarakat itu bisa disampaikan melalui media apapun, baik saliran telepon kami bisa di nomor WhatsApp 081126402225. Media sosial kami bisa di-follow di Instagram di @beacukai_magelang, Facebook Bea Cukai Magelang, Twitter @bcmagelang, dan YouTube Bea Cukai Magelang. Ataupun bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48, Kota Magelang. Sampingnya Samsat Kota Magelang, depannya Dishub Kota Magelang. Lengkap banget. Lengkap ya, harus lengkap dong ini. Mimin itu harus lengkap. Iya. Nah, jadi tadi juga sudah kami sampaikan bahwa informasi detail tentang gratifikasi itu dengan harapan dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada kerabat Unima semuanya terkait dengan gratifikasi. Nah, jadi jangan takut untuk melaporkan ke pihak terkait jika menemui dugaan gratifikasi, suap atau pungli di lingkungan sekitar kita. Sebagai penutup, ada quotes menarik dari Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yaitu berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Yes, terima kasih buat Mas Indra Giri, tim pelaksana penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Magelang, dan juga Mbak Yulia, pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang ya. Kerabat Unima, terima kasih banyak sudah gabung, dan Ferdi pamit, sampai ketemu besok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.